Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Sekastiawati, NIM 12621020101, nomor presensi 01. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran menggunakan media Siposis atau siniar teks eksposisi dan bisa juga disebut sebagai podcast teks eksposisi. Siniar teks eksposisi, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester ganjil. Bentuk media rekaman suara, materi pokok teks eksposisi, metode pembelajaran diskusi kelompok, alokasi waktu 2 jam pelajaran 2 kali 45 menit. KD 3.3 mengidentifikasi permasalahan argumentasi pengetahuan dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Indikator menjelaskan permasalahan argumentasi pengetahuan dan rekomendasi dari teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Mengidentifikasi permasalahan argumentasi pengetahuan dan rekomendasi dari teks eksposisi yang dibaca atau didengar. Langkah-langkah pembuatan media siniar ini, alat dan bahan. Yang pertama, mikrofon. Yang kedua, headphone. Yang ketiga, alat perekam suara. Dan yang terakhir, materi yang akan dibahas. Cara membuat media tersebut. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahannya. Yang kedua, menentukan topik pembahasan. Yang ketiga, memulai rekaman suara. Dan yang terakhir, mengedit hasil rekaman agar terlihat jelas atau agar menarik. Cara menggunakan media tersebut. Seorang guru membuat siniar atau podcast. Isi siniar tersebut mencakup materi teks eksposisi. Dalam siniar ini menyajikan diksi yang mudah dipahami. Dalam hal ini, praktisi menilai bahwa diksi yang digunakan sesuai untuk siswa tingkat SMA. Pendidik membentuk beberapa kelompok dan menyajikan siniar tersebut kepada peserta didik. Kemudian, peserta didik diminta untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai materi teks eksposisi tersebut. Kemudian peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain boleh untuk menanggapi atau menambahkan hasil kelompok yang presentasi. Langkah-langkah pembelajaran dalam menggunakan media Siposis ini. Yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh, entah tujuan atau manfaat dengan mempelajari teks eksposisi ini. Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, dan serta metode belajar yang akan ditempuh. Peserta didik diberikan motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, dan menuliskannya kembali. Mereka disajikan bahan pembelajaran terkait materi teks eksposisi yang disajikan dalam bentuk siniar. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menggali struktur, isi, dan kebahasan mengenai teks eksposisi. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi dan mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai teks eksposisi tersebut. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi oleh kelompok lain. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi teks eksposisi. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Guru dan peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang selesai dilakukannya. Kelebihan dan kekurangan media Siposis yang digunakan. Kelebihannya, pengalaman belajar lebih personal karena informasi akan disampaikan langsung kepada pendengarnya. Bagi beberapa orang, pengalaman belajar menggunakan audio lebih dapat diterima dibandingkan dengan media buku, e-book, email, dan lain-lain. Penggunaan yang nyaman dan mudah karena materi sudah ada, kemudian didengarkan melalui handphone. Hemat waktu. Sebagai salah satu bentuk media pembelajaran, tidak perlu repot
pergi kursus, atau membeli buku karena di dalam siniar tersebut sudah terdapat materinya. Kekurangan dari media siniar ini yang pertama, karena terbilang baru, maka tidak banyak orang yang menggunakan siniar atau podcast ini, sehingga mereka belum terbiasa menggunakan media siniar. Penggunaan siniar pastinya memerlukan koneksi internet sehingga Anda harus memastikan ketersediaan kuota yang cukup. Namun, agar lebih hemat bisa disiasati dengan menyimpan atau mendownload konten untuk didengar nanti. Berikut tampilan media jadi yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast seru. Nah, episode kali ini aku, Ninis Eka Sedawati, ditemani oleh Tria akan membahas mengenai teks eksposisi. Oke, sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Adik-adik, apakah ada yang tahu apa sih teks eksposisi itu? Coba Kak Tia jelaskan. Teks eksposisi yaitu teks yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Oh iya. Jadi teks eksposisi itu jenis teks yang memiliki fungsi untuk menyampaikan gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Apakah seperti itu, Kak? Ya, betul. Oke adik-adik, teks eksposisi ini sendiri memiliki tujuan. Tujuannya apa ya? Tujuannya teks eksposisi ini sebagai sarana untuk menyampaikan dan menjelaskan informasi tertentu supaya mendapatkan informasi. Nah, setelah kita tahu tujuan teks eksposisi, kita juga harus tahu apa sih ciri-ciri teks eksposisi itu? Kira-kira ciri-ciri teks eksposisi itu seperti apa ya, Kak? Oke, sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri teks eksposisi tersebut. Yang pertama, fakta, bersifat informatif dan mengundang jawaban atas pertanyaan dari 5W1H, dan ditulis secara singkat, padat, dan akurat. Nah, setelah kita tahu apakah itu teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, dan tujuan dari teks eksposisi, sekarang kita belajar struktur teks eksposisi. Apakah sih, Kak, struktur teks eksposisi itu? Nah, struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum, argumentasi, dan yang terakhir penegasan ulang. Yeay, akhirnya kita selesai juga ya dalam pembahasan materi teks eksposisi kali ini. Oke, dalam pembahasan kali ini kita dapat memahami mengenai pengertian teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, tujuan teks eksposisi, dan struktur teks eksposisi. Terima kasih Kak Tria telah bergabung dalam podcast seru kali ini. Sama-sama Kak Ninis, dan selamat belajar teman-teman semua. Sekian podcast seru kali ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.